Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man khawfa adlaj wa man adlaj balaghal mansila. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Sebagian daripada nikmat itu adalah berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan. Lebih dari semua itu, Allah memberikan nikmat yang sangat istimewa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan ke atas hamba-hambanya yang dicintai. Kalau nikmat makan dan minum itu semua orang dikasih, bahkan tidak hanya orang ya, semua hewan, tumbuhan, semua makhluk Allah kasih. Kalau untuk urusan makan, minum itu semua makhluk ya, baik makhluk itu makhluk yang boleh dikatakan kalau manusia ya, manusia yang menyembah sama Allah maupun yang tidak menyembah Allah ya, semuanya dikasih makan dan minum. Bahkan kadang-kadang mereka yang tidak menyembah Allah dikasih banyak. Mengapa? Karena nikmat dunia itu ya, itu di sisi Allah tidak lebih dari sesayap nyamuk ya. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika dunia ini ada harganya di sisi Allah ya, walaupun satu sayap nyamuk ini harganya, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air minum. Apa artinya? Artinya adalah nikmat dunia ini itu adalah nikmat yang sangat rendah, sehingga diberikan kepada semua, tidak pandang bulu, baik yang taat maupun yang tidak taat, semuanya dikasih ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Tapi kalau nikmat iman itu hanya pilihan ya. Termasuk alhamdulillah kita dikasih nikmat yang mahal itu, nikmat iman itu ya. Sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
kita bersama-sama sujud menghadap Allah di masjid yang sangat indah ini, Masjid Al-Lafali, yang rencananya mau lantai 7. Lantai 7 itu diawali dari lantai 1 dulu, nggak langsung lantai 7 ya. Dan ini sudah ada tanda-tanda insya Allah. Karena apa? Ini para takmirnya dimudahkan Allah dengan segala urusannya insya Allah itu. Amin, amin. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita sekarang harus menyadari sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam nikmat. Nikmat yang pertama diakui oleh Allah itu yaitu keberimanannya. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang seruannya kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Itu nikmat yang luar biasa, diakui oleh Allah keimanannya, sehingga orang yang merasa beriman akan terpanggil. Tapi orang yang tidak ada imannya tidak terpanggil gitu ya. Karena apa? Karena iman sekaligus simbol, sekaligus nama, sekaligus identitas, sekaligus indikator gitu ya. Jadi orang yang namanya Paimin diundang Mas Paimin, dia akan merasa hatinya terkait, saya Paimin, saya akan datang kan gitu ya. Karena apa? Nama panggilan itu sekaligus adalah dia sifat, mensifati ya, merasa memiliki kan gitu. Begitu juga kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman merasa beriman itu akan tersentuh hatinya, terpanggil namanya gitu ya. Tapi orang yang tidak ada iman dalam dirinya tidak akan terpanggil, tidak akan tersentuh dan tidak akan bergerak. Ya, karena apa? Tidak ada hubungan panggilan itu dengan dirinya. Jadi kalau namanya adalah Darno diundang Mas Paimin, ya nggak ada tergetar hatinya. Yang diundang Paimin, aku jenenge Darno kan. Jadi tidak akan merasa tergerak, terpanggil ya. Karena apa? Tidak punya sifat Darno, tidak punya sifat Paimin kan? Namanya bukan Paimin, sekaligus indikator, namanya bukan Paimin. Begitu juga orang yang beriman ya. Karena ada iman di dalam dadanya, maka disebut ya ayyuhalladzina amanu, merasa terpanggil kan gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi, anfiqu mimma razaqnakum, itu adalah perintah kepada orang yang beriman untuk menafkahkan rizki yang Allah berikan. Pertama, kata kuncinya adalah rizki, bahwa kita itu adalah orang yang beriman yang telah diberikan Allah rizki. Rizki itu macam bentuknya ya. Yang paling orang memahami secara umum rizki itu ya harta ya. Tapi harta kan banyak, ilmu juga termasuk harta ya. Tetapi harta yang dimiliki oleh manusia bagian dari rizki. Allah berikan kepada kita rizki. Dan rizki itu adalah bukan diberikan mutlak oleh Allah kepada manusia sehingga terserah manusia menggunakan. Tetapi rizki adalah kepunyaan Allah yang dititipkan kepada kita dan terserah Allah memerintahkan.
Nah ini kebanyakan orang itu memahami rezeki ya itu adalah hasil dari prestasi ya. Seorang pedagang ketika mendapatkan rezeki dia merasa strategi pemasaranku cocok gitu. Ya, seorang apa namanya mungkin eh, apa namanya seorang dosen atau guru ya dia apabila mendapatkan project gitu ya rezeki untuk mengajar di sini dan di situ memberikan les ini situ mungkin merasa wah ini karena kepintaranku dalam mengajarkan sehingga banyak orang yang cocok diajar dengan saya itu ya. Sehingga saya mendapatkan banyak rezeki. Jadi seolah rezeki itu adalah hasil semata-mata hasil dari prestasi kemampuannya keahliannya. Begitu juga seorang dokter yang praktek laris gitu ya, kemudian banyak duitnya, mungkin dia akan merasa wah ini jarang yang punya ilmu kedokteran seperti saya, sehingga banyak orang yang memerlukan datang ke sini. Nah, ketika orang memahami rezeki itu dikaitkan dengan kemampuannya, maka dia punya kecenderungan untuk melupakan kepada empunya, kepada Allah. Ya. Jadi sangat berbahaya kalau misalnya seorang tukang parkir ya dititipi oleh pemilik kendaraan untuk apa? Untuk menjaga kendaraannya. Setitip sebentar ya Mas, nanti tak ambil gitu ya. Maka terserah yang punya kendaraan mau diambil jam berapa kan gitu ya. Walaupun ada aturan, mungkin kalau sejam bayar 5.000 ya. Tapi kendaraan itu kan yang memiliki pemilik kendaraan. Itu sangat berbahaya kalau tukang parkir merasa memiliki gitu ya. Nah ini contoh kita memahami rezeki. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya adalah titipan dari Allah, terserah Allah mengaturnya. Tapi sekarang kita kebanyakan memahami rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah hasil daripada keringat dan kepandaian kita. Itu adalah kesalahan dalam memahami rezeki. Apa implikasinya? Ketika pemahaman tentang rezeki itu keliru, maka akibatnya menyikapi perintah Allah, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian. Ya, maka jadi berbeda. Kalau orang yang meyakini bahwa rezeki itu adalah titipan Allah, itu adalah amanah Allah, maka orang itu pasti akan langsung, oh ya ini titipan Allah, Allah menghendaki supaya sebagian harta diinfakkan. Maka dia akan menunaikan dengan ringan tangan, ringan kaki. Karena apa? Ini milik majikannya, memerintahkan kita yang dititip untuk membagikan sebagian titipan Allah. Kan gitu, akan ringan. Tetapi kalau kita itu memahami rezeki adalah hasil dari keringat, kerja-kerja dawak kok dipakai wong. Nah, kemanisan angel-angel golete gitu ya. Nah, hadirin rahimani Allah, orang yang memahami rezeki sebagai hasil peras keringat batin tulang ya, itu hasil kepintaran sendiri, maka dia akan sulit untuk melakukan perintah anfiku gitu ya, eman-eman gitu. Yang kedua,
pemahaman orang ya itu ada yang memahami dengan benar bahwa di sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ada hak orang lain. Kalau hak orang lain itu kita makan, sebenarnya secara tidak langsung kita makan haknya orang lain. Kalau hak orang lain kita makan, sesungguhnya akan mendatangkan penyakit dalam diri kita, karena kita makan haknya orang lain yang ada dalam diri kita, sehingga tidak bisa menolak bala, sering musibah, dela-dela meriang, dela-dela kecolongan, dela-dela macam-macam itu ya. Karena apa? Gak bisa nolak bala. Tapi sebagian orang yang memahami dengan benar, oh iya, di sebagian rizki kita itu ada hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka harus disampaikan kepada haknya supaya harta kita bersih. Kalau harta kita bersih, maka kita akan memakan harta yang bersih, harta yang sudah disucikan. Harta yang bersih yang kita makan itu akan membuat tubuh kita sehat, hati kita tentram, dan begitu seterusnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, itulah persepsi orang tentang rizki. Orang yang benar mempersepsi rizki yang Allah berikan kepada kita, maka akan mudah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani rahimakumullah, perintahnya anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperinci daripada perintah ini? Karena Allah begitu sayang, maka Allah memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi, rahasia apa dibalik menginfakkan rizki. Nah, Allah menyebutkan rahasianya. Apa rahasianya? Kenapa kita harus menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan? Karena pada satu hari nanti ya, itu sudah tidak ada lagi manfaat. Ya, anfiqu mimma razaqnakum min qabli, sebelum datang, ayat dia sebelum datang. Datang apa? Datang suatu masa. Masa yang bagaimana? Wala khullatu wala syafa'ah. Masa itu adalah tidak lagi ada pertalian sahabat, khullah, wala syafa'ah, dan tidak lagi ada syafa'ah. Harta yang Allah berikan kepada kita itu nanti tidak ada gunanya lagi. Bahkan kita itu nanti ya pada satu hari nanti, ini kan Allah memberitahu kepada kita. Mengapa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la, sebelum datang di mana ya pertalian, persahabatan, kawan itu sudah tidak mampu menolong. Harta tidak berguna lagi, syafaat tidak ada. Kalau kita tidak segera menginfakkan, nanti hilang kesempatan harta itu manfaatnya kepada kita. Ya, tidak bisa menolong. Padahal kalau sekarang kita sudah pindah ya,
Jadi kita itu kan akan membangun rumah di surga. Ya. Maka sebagian harta kita simpan di sana. Kita boyong dulu. Orangnya terakhir. Ketika nanti Allah panggil, ya. Sebagian harta kita sudah boyong dulu ke sana ke surga. Gitu ya. Sebelum hari nanti ketika terjadi huru-hara hari kiamat itu, orang tua lari dari anaknya, anak dari lari dari ibunya, bahkan kullu murdiatin amma ardawat wa tatu kullu hamlin tu hamlin hamla. Ya, orang hamil babaran. Nah, di saat itu la khullatu wala syafa'ah. Gak ada anak minta tolong sama bapak minta tolong sama anak, minta tolong sama saudara, tolong gak bisa. Itu la khullatu wala syafa'ah, udah gak bermanfaat lagi. Minta kepada makhluk gak bermanfaat. Nah, inilah diingatkan, mumpung masih ada kesempatan, gitu ya. Jadi di situ harta yang kau sedekahkan, kau infakkan akan menjadi menolongmu, ya, di saat kita masih membutuhkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka anfiku itu mengacu pada kewajiban kita untuk bersedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu salah satunya namanya zakat, gitu ya. Yang sunnah namanya sedekah biasa, ya, infak, sedekah sunnah, dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kabar yang sangat penting. Kalau kita itu sudah keburu mati, sudah harta yang di rumah sudah bukan miliknya lagi, sudah pindah tangan, gitu ya. Mobil yang digadang-gadang dengan merek bagus, Alphard, ya, rasanya kalau dinaiki katanya kayak pesawat, gitu ya. Ya, pada satu hari nanti begitu kita dipanggil Allah sudah bukan milik kita lagi. Bahkan itu tinggal nanti disidang oleh Allah dalam sidang qadhi Rabbul Jalil. Albat yang kau miliki itu dari mana asal uangnya? Selama kamu memiliki albat, digunakan untuk apa? Begitu seterusnya. Ini banyak pertanyaannya. Dari mana didapatkan, kemana kamu gunakan, dan begitu seterusnya, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un wala khullatu wala syafa'ah. Sudah tidak ada perdagangan lagi, ya, tidak ada syafaat lagi, ya. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang zalim. Apa itu orang yang zalim itu? Oh ya, orang yang zalim dalam beberapa ayat banyak dijelaskan, ya. Salah satunya adalah inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar, ya. Nah, orang-orang kafir itu orang-orang yang berbuat zalim. Karena apa? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tertutup hatinya dari kehadiran Allah dan Rasulnya. Karena hatinya tertutup dari kehadiran Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka berbuat apa saja tidak ada pertimbangan dosa, ya.
Tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi melaksanakan sesuatu itu hanya pertimbangan diri. Kalau rasa takut kepada manusia masih ada. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah wa huwa khadimuhum. Mereka itu rasa takutnya justru kepada manusia. Takut dihukum, takut dipecut nang komandan, ya. Takut nanti duitnya orang itu, ya. Takutnya adalah takutnya karena makhluk, ya. Jarang atau tidak ada rasa takut dalam hati karena Allah, ya. Apalagi takut kok dimasukkan neraka, ya. Nggak ada nggak ada perbendaharaan kata neraka, ya. Jadi karena apa? Enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah tidak ada lagi menyematkan hubungan dengan Allah dalam dirinya, dalam pikirannya, maka dia berbuat perhitungannya bukan nanti di akhirat, ya. Perhitungan di surga. Wah, saya melakukan ini untuk saya dapat apa gitu, ya. Setelah ini saya dapat apa gitu. Semuanya adalah hitungan-hitungan dunia, ya. Maka ini naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, sekarang kita justru yang paling penting itu menghadirkan Allah dalam diri kita. Hadir daripada kemahabesaran Allah dalam diri kita, yang selalu mengawasi, mencatat, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Kita tidak pernah akan lengah dari pengawasan Allah. Nah, itu ya. Dan rizki Allah yang dititipkan kepada kita itu tidak akan lari dari kita, ya. Seandainya, ya, kita itu akan lari dari rizki yang sudah Allah tetapkan, sebagaimana larinya manusia dari kematian, maka pasti kita akan tetap mendapatkan rizki yang Allah berikan, yang Allah tetapkan dalam diri kita, sebagaimana orang pasti akan menghadapi kematian. Nah, ini kadang-kadang setan, ya, hadir membisikkan dalam hati kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu sengaja Allah hadirkan itu untuk membisikkan dalam diri manusia, ya, yaitu kumul fakro, menakut-nakuti kepada diri manusia supaya ada rasa takut kepada kemiskinan, kefakiran, ya. Nanti kalau uangmu digunakan untuk sebagian membangun masjid, kamu nanti apa yang dicalengi suatu hari nanti kamu sangat rezeki ini, kamu gak punya uang gimana? Ya. Jadi selalu menakut-nakuti, ya. Tapi untuk perbuatan yang fahsya, yang sia-sia itu selalu dihembus-hembuskan, ya. Jadi perbuatan yang kira-kira nanti kurang berguna, gitu ya, itu dihembus-hembuskan, diingatkan, ini enak loh, ini loh, ini bertemu dengan di sana loh, dan sebagainya, ya. Nah, akhirnya yang tadinya mau untuk infak ke masjid, untuk anak yatim, untuk ini, akhirnya beli kesenangan yang dalam satu hari aja udah lenyap. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini cara setan menggoda kita, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah di situ Allah memberikan ketegasan
bahwa orang kafir adalah berbuat dolim. Dolim itu aniaya terhadap diri sendiri, sehingga tidak bisa pak-papan. Kupluk kudune nggo kupluk kan malah nggo sepatu kan. Itu karena apa? Mendolimi diri sendiri ya. Harta harusnya digunakan untuk zakat, infak, sedekah, malah digunakan permainan-permainan yang kurang berguna. Begitu seterusnya, sehingga setan akan tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak ya, melihat bagaimana manusia tergoda. Di bulan Ramadan setan telah dibelenggu ya, dan surga dibuka lebar ya. Mari kita bersama-sama untuk membuka diri. Mulai dari bulan Ramadan inilah kapan lagi saya akan membuka diri selebar-lebarnya, menggunakan waktu sebaik-baiknya, menggunakan harta sebaik-baiknya, supaya kita dapat menghiasi di bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh dan solihah. Maka yang terakhir, tanyakan pada diri kita sendiri ya, saya apakah ada tambah ya Qur'annya, apakah beda dengan di luar Ramadan ya. Wah, saya Qur'annya tidak bertambah ya. Sedekahnya bertambah enggak ya dengan di luar bulan Ramadan? Wah, sedekahnya enggak bertambah ya. Sholatnya bertambah apa enggak ya dengan di bulan Ramadan? Nah, nanti mengevaluasi kita lulus apa enggak sih sebenarnya ya di bulan Ramadan ya. Untuk itu maka mari ini sudah siklus pertama dari mulai Sabtu ke Sabtu lagi sampai hari ini ya, sudah siklus mingguan sudah kita lewatkan. Berarti refleksi satu, sudah ada kemajuan belum ya. Nah, kita ukur kemajuannya sudah signifikan apa belum. Kita ajak apa sudah naik ya, karena nanti indikatornya naik ya, indikatornya yang berhasil itu naik terus naik, diakhiri ya nanti semakin kencang, sabuk pun semakin dikencangkan ya. Yang awal-awal masih biasa kelonan dengan istri malam-malam kan nggak apa-apa ya. Ya nanti sampai di akhir-akhir ke sana 10 hari terakhir, kata Nabi itu Aisyah ya, sabuknya Nabi itu sudah mulai dikuatkan. Tapi itu namanya bahasa seni ya, bukan bahasa yang sebenarnya sabuknya dikencangkan, tapi artinya sudah mulai itikaf kan gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, semoga kita selalu begitu naik dedel terus sampai di puncaknya ya. Puncaknya itu adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya yang fitri sudah mencapai puncak kejayaan, kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.